Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Perdana Putri, NIM 0506193161, dari manajemen 2C, perwakilan dari kelompok 8, akan membahas mengenai konsep hak milik dalam kajian teologi. Oke, pertamanya saya akan membahas hak milik. Milik secara bahasa berarti penguasaan, yaitu penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara, yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada kalangan syaranya. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap hak milik? Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan, yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Menurut Islam bukanlah milik pribadi ataupun kapitalisme, dan bukan pula milik bersama ataupun sosialisme, melainkan milik Allah, sebab ia dielaborasi dari Al-Quran dan Sunnah. Konsep ini dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki cenderung dasar untuk memiliki suatu harta. Jadi konsep ini dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki cenderung dasar untuk memiliki suatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Di alam semesta ini merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunanya apa? Gunanya untuk kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta. Selanjutnya ada sebab-sebab kepemilikan. Maksud sebab-sebab di sini ialah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya, yaitu diantaranya ialah yang pertama ada bekerja. Sebab dalam di sini ialah pertama ada menghidupkan tanah mati atau alam mawat. Yang kedua ada menggali kandungan bumi. Yang ketiga ada berburu. Yang keempat ada maklar atau samsalah. Selanjutnya ada musakot atau paruan kebun. Lalu yang terakhir ada ijarah atau kontrak kerja. Selanjutnya ada pewarisan atau al-iris. Maksud dalam kategori sebab-sebab kepemilikan harta di sini ialah yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Selanjutnya ada pemberian harta negara kepada rakyat. Yang di sini yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan di sini ialah pemberian negara terhadap rakyat yang diambilkan dari harta Baitul Mal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau memanfaatkan kepemilikan. Dan selanjutnya ada pewarisan. Selanjutnya ada harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga. Yang di sini yang termasuk kategorinya ialah perolehan individu, sebagian dari mereka karena sebagian dari mereka dan sebagian lagi dari orang lain, atau sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Itu tadi sebab-sebab kepemilikan, yaitu ada bekerja, ada pewarisan, ada pemberian harta negara kepada rakyat, dan ada harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta tenaga. Selanjutnya ada klasifikasi kepemilikan dalam Islam. Dalam hal ini, pembahasan hanya difokuskan kepada masalah kepemilikan ataupun al-milkiyah, yang menurut pandangan Islam atau al-milkiyah ini dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, lalu yang kedua ada kepemilikan umum atau collective property, dan yang terakhir ada kepemilikan negara atau state property.
Pertama, saya akan membahas mengenai kepemilikan individu atau private property. Jadi di sini kepemilikan individu atau private property ialah hukum syara yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkan untuk memanfaatkan barang tersebut serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil satu kegunaan oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli barang tersebut. Lalu yang kedua ada kepemilikan umum atau public property. Oke, di sini yang dimaksud kepemilikan umum ialah syarat kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Lalu yang terakhir ada kepemilikan negara atau state property. Lalu yang terakhir ada kepemilikan negara atau state property. Nah, yang di sini harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin ataupun rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah ataupun negara, di mana khalifah atau negara ini berhak memberikan ataupun menghususkannya kepada sebagian kaum muslimin ataupun rakyat sesuai dengan kebijakannya.